Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pemirsa refleksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah taala fi muhkami kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Kita telah membahas beberapa pembahasan tentang perbedaan-perbedaan pandangan antara madhab Syiah dengan madhab-madhab lainnya. Tentang tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas dan tidak kalah menarik adalah pembahasan tentang keyakinan madhab-madhab di dalam Islam, khususnya Syiah, Ahlu Sunnah, dan Salafi Wahabi tentang tiga permasalahan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu adalah pertama adalah tentang tabarruk, dan kedua adalah tentang tawassul, dan yang ketiga adalah tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah pembahasan tentang tabarruk. Ketika sesuatu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya akan menjadi berkah. Begitu pula dengan para nabi, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para anbiya. Mereka adalah wujud manusia-manusia yang berkah dikarenakan kedekatan jiwa dan ruh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diri mereka yang memiliki keberkahan, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan mereka itu juga memiliki keberkahan. Contohnya seperti pakaian mereka, tongkat mereka, rambut mereka, dan apapun yang memiliki yang berkaitan dengan mereka, para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk berarti bahwa kita menginginkan keberkahan dari seorang nabi, dari seorang wali, ataupun sesuatu yang memiliki ikatan dengan ataupun kaitan dengan para nabi ataupun para wali. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keberkahan tersebut kepada diri kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika seorang nabi memiliki tongkat ataupun memiliki pakaian, karena kita meyakini bahwa itu adalah berkah karena memiliki kaitan dengan nabi, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan keberkahan yang ada di dalam pakaian nabi tersebut kepada kita semua. Ada beberapa perbedaan pandangan di antara madhab-madhab di dalam Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan dua pendapat tentang perbedaan pendapat ini, tentang tabarruk. Ada perspektif pertama dan ada perspektif yang kedua. Perspektif pertama adalah perspektif madhab Salafi Wahabi, yang mana mereka mengatakan bahwa tabarruk kepada Nabi ataupun kepada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman hidup mereka ataupun ketika mereka setelah mereka meninggal dunia, di zaman hidup mereka hukumnya bid'ah ataupun haram. Akan tetapi bertabaruk kepada Nabi ataupun kepada para wali, orang-orang soleh di zaman hidup mereka, itu hukumnya adalah bid'ah dan haram untuk dilakukan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab rujukan mereka, yaitu kitab Fatwa Ibn Baz. Di dalam
kitab Fatawa Al-Lujnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta juz 6 halaman 358. Dituliskan bahwa tidak diperbolehkan bertabarruk kepada salihin, orang-orang soleh yang meninggal dunia karena merupakan syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Sedangkan bertabaruk kepada salihin yang masih hidup, hukumnya adalah bid'ah, haram dan tidak diperbolehkan. Ini adalah pandangan perspektif yang pertama, yaitu perspektif madhab salafi wahabi. Baik, adalah perspektif yang kedua. Perspektif yang kedua adalah perspektif yang mendukung tentang bahwa tabarruk itu bukan perbuatan bid'ah ataupun bukan perbuatan syirik sama sekali. Dan madhab yang mendukung keyakinan ini banyak sekali. Seperti madhab Syiah dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua madhab ini mendukung, mayoritas daripada mereka mendukung bahwa tabarruk di zaman hidupnya Nabi itu bukan bid'ah ataupun tidak diharamkan, dan di zaman setelah wafatnya Rasulullah tidak dihukumi perbuatan yang syirik. Karena kembali kepada akidah. Di dalam akidah disebutkan bahwa la mu'assira fil wujudi mustaqillan illallah. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada yang memiliki pengaruh di dalam alam wujud ini secara independen kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah satu konsep umum. Satu konsep umum. Bahwa tidak ada yang memberikan pengaruh di dalam keberadaan di dunia ini secara independen kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah titik merahnya. Ini adalah benang merah daripada pembahasan ini. Dan bahkan jika wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan memberikan pengaruh kepada kita tanpa apa? Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang diyakini oleh kalangan Syiah dan Ahlus Sunnah, mayoritas mereka. Oleh sebab itu, kita akan melihat apa bukti ataupun dalil-dalil yang dimiliki oleh Syiah dan Ahlus Sunnah sehingga mendukung bahwa tabarruk bukanlah sesuatu yang bid'ah ataupun syirik akbar. Di sini ada riwayat dan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita jelaskan untuk mendukung perspektif yang kedua ini. Riwayat pertama yang mendukung akan kebenaran daripada tabarruk adalah riwayat perang Khaybar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika tahun ke-7 Hijriyah di peperangan Khaybar, beliau bersabda bahwa sungguh besok aku akan memberikan panji ini kepada seorang lelaki yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya. Maka pada malam itu para sahabat berharap bahwa merekalah yang akan mendapatkan panji itu. Dan Allah memenangkan peperangan tersebut dikarenakan tangan mereka. Namun keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Aina Ali?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, inna Aliyan, sesungguhnya Ali, ishtaka ala ainaih." Dia sedang sakit matanya. Maka Rasulullah memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib dipanggil. Lalu Ali datang dan dengan kedua matanya yang sakit.
Fabasaqa Rasulullah ala yadayhi. Kemudian Rasulullah meludahi kedua tangannya dan mengusap ludah itu ke kedua mata Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan kedua mata Ali bin Abi Thalib seketika itu juga matanya sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Dan Ali bin Abi Thalib melawan para Yahudi Khaybar dan melemparkan gerbang benteng Khaybar dengan tangan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk tabarruk dari sesuatu yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa tabarruk dengan wudu, dengan air wudu yang keluar dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa suatu hari ketika masuk waktu asar, para sahabat tidak menemukan air dan para sahabat membawakan satu wadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memasukkan tangannya, jarinya ke wadah tersebut. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berwudu dari wadah tersebut dan mengucurkan air-air dari sela-sela jarinya. Fatawaddu, dan mereka mengambil berkah daripada air dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai orang yang terakhir berwudu untuk melaksanakan sholat asar tersebut. Ini adalah di antara riwayat-riwayat yang mendukung tentang tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga tentang riwayat bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman hidup Rasulullah. Di dalam riwayat Muslim diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ketika di Mina Rasulullah bertahallul, memerintahkan tukang cukur untuk mencukur rambut Rasulullah dan memberikan kepada salah seorang sahabat dan berkata, qasimhu bainal ashab. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya agar membagikan rambut Rasulullah kepada para sahabat. Untuk apa? Dan mereka menjaga dari generasi ke generasi para keturunan sahabat tersebut, tabi'in. Untuk apa? Untuk bertabaruk dengan rambut tersebut. Rasulullah tidak melarang hal ini. Dan mereka saling berebut rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan bahkan Khalid bin Walid itu menyimpan rambut Rasulullah di qolan suahnya, di topinya. Agar apa? Agar dia mengharap penjagaan dan kemenangan saat berperang melawan musuh-musuhnya. Di dalam riwayat lain apa? Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpan rambut Nabi. Dan ketika ada orang yang memerlukan untuk istishfa, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa air dan meminta Ummu Salamah untuk memasukkan rambut Rasulullah, mencelupkannya kepada air itu, dan orang yang sakit membalurnya air tersebut ke tubuhnya atau meminumnya. Dan ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman Nabi tidak melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya sama sekali dan tidak mengatakan bahwa hal itu adalah perbuatan yang musyrik. Jika ini adalah hal yang perbuatan musyrik ataupun perbuatan bid'ah, maka Rasulullah pasti akan melarang apa yang dilakukan oleh para sahabat, bertabaruk dengan air wudhunya, bertabaruk dengan rambutnya, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam riwayat ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, Rasulullah SAW
Para sahabat Rasulullah SAW duduk di dekat sumur yang kering. Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil panahnya dan dilepaskan panah tersebut, panahnya ke sumur di dekat para sahabat tersebut. Kemudian sumur tersebut menjadi berair. Ini adalah tawasul ataupun tabarruk kepada Nabi Muhammad SAW di zaman hidup Nabi ataupun di zaman wafat Rasulullah SAW. Ataupun bertawasul kepada selain Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita dengar di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam surat Yusuf, bagaimana Nabi Ya'qub bertabarruk dengan gamis Nabi Yusuf, bahwa Ya'qub alaihi salatu wassalam sepeninggal Yusuf, ibyaddat ainah, kedua matanya buta dan tidak bisa melihat. Dan ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya, Yusuf memerintahkan kepada saudaranya untuk apa? Untuk membawa gamisnya, jubahnya, dan diberikan kepada ayahnya. Sebagaimana yang direkam di dalam surat Yusuf ayat ke-93 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, niscaya ia akan dapat melihat kembali, dan bawalah keluargamu semua kepadaku. Kemudian para saudara Nabi Yusuf membawakan jubahnya kepada Nabi Ya'qub, dan datanglah jubah tersebut di dekat Nabi Ya'qub, kemudian dicium oleh Nabi Ya'qub, fartadda basira, akhirnya mata itu sembuh daripada kebutaannya. Jika ini adalah sesuatu yang bid'ah ataupun syirik, maka tidak akan dilakukan oleh seorang nabi, Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, dan sebagainya. Inilah dua perspektif pandangan tentang tabarruk. Di antara perbedaan pandangan di antara Salafi, Wahabi yang menentang keras tentang tabarruk, mengatakannya syirik akbar ataupun bid'ah, dan Sunni serta Syiah meyakini bahwa tabarruk bukan hanya sesuatu yang tidak bid'ah ataupun perbuatan yang bukan syirik, melainkan sesuatu yang dianjurkan untuk mendapatkan inayah khusus dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.